Allah tidak turunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena memang dipastikan tidak ada satu penyakit pun kecuali pasti Allah sudah turunkan obat bersamanya. Dan tentu kita punya banyak sekali ikhtiar-ikhtiar dalam Islam. Kita bukan seperti orang non-muslim yang andalannya hanya medis saja. Sakit, konsultasi dokter, obat dokter. Walaupun obat medis, obat dokter, tetap kalau ada sesuatu haramnya nggak boleh Bapak Ibu konsumsi. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Jadi kalau dokter bilang ibu dan bapak tidak bisa sembuh kecuali minum obat ini, tapi obat ini dari babi misalnya, nggak boleh. Atau semua ya urusan medis, operasi dan segala macam gitu ya. Karena Nabi SAW bilang Allah tidak mungkin jadikan kesembuhan pada sesuatu yang ia haramkan. Nah, Nabi SAW sudah pastikan pasti ada obatnya yang halal, tidak harus yang haram. Kalau kita dalam Islam terlalu banyak pilihannya. Kita bisa memulainya dengan doa dulu. Misalnya kita berdoa agar Allah SWT sembuhkan. Dan berapa banyak orang yang tidak interaksi sama medis tapi dengan doa bisa sembuh. Kemudian bisa kita menggunakan pengobatan nabawiyah, seperti misalnya menggunakan habbatus sauda ya, atau jintan hitam biasa kita Indonesia ya. Kata Nabi SAW, habbatus sauda dawa'un likulli da'il lasam. Biji hitam adalah obat untuk semua penyakit ya, kecuali kematian gitu ya. Jadi ibu-ibu misalnya kalau lagi masak nasi bisa ditaburin jintan hitam ya, sayuran misalnya ya, jadi digunakan. Atau kita bisa ambil beberapa butir, 2-3 butir, itu diisap-isap, itu manfaatnya besar sekali. Nah, mungkin penelitian sudah cukup banyak berhubungan dengan masalah itu. Juga kata Nabi SAW, kesembuhan pasti terjadi pada 3. Lalu disebutkanlah mengkonsumsi madu. Itu kata Nabi SAW, ini pasti bisa menyembuhkan gitu ya. Madu itu bagian daripada kesembuhan. Jadi sebelum medis pun sudah banyak ikhtiar yang Islam tawarkan gitu ya. Kemudian juga ada kai itu pengobatan dengan besi panas yang biasa dikagetkan tubuh. Ini biasa kalau orang stroke. Walaupun Nabi SAW menyarankan dalam hadis yang lain, kita dianjurkan agar kai dijadikan pengobatan terakhir ya. Tetapi ini contohnya, kita ada dalam Islam solusi-solusi dulu ya. Kemudian juga kita ada introspeksi diri dari pelanggaran-pelanggaran agama. Berapa banyak orang yang diuji dengan penyakit karena dosanya ya, maka dengan dia beristighfar kepada Allah, dia taubat, bisa sembuh dosa-dosanya. Banyak orang yang kena penyakit pergi umroh, berdoa depan Ka'bah, tulus taubatan nasuha kepada Allah, lalu Allah sembuhkan. Banyak sekali orang seperti itu. Nah, baru kemudian ada ikhtiar juga ruqyah syar'iyah, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. Ada yang sambil memegang tubuh misalnya. Baru kemudian pengobatan medis.